Untuk bicara kedua ada Pak Ari Primantara, ST, MMT, IPM, CSIE, CPLM. Beliau merupakan seorang Vice President Warehouse and Packaging di PT Petrokimia Gresik. Beliau menempuh profesi insinyur terakhirnya pada tahun 2021 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan segudang prestasinya, please welcome Pak Ari Primantara. Halo Pak Ari, selamat siang. Apa kabar Pak Ari? Halo Pak Endi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi hormat, wabarakatuh. salam sehat semangat untuk kita semua. Masuk Pak, suara saya Baik, Pak. baik, terdengar Pak Ari. Baik, Pak Ari akan membawakan materi dengan judul Reducing Fertilizing Holding Cost in Warehouse by Designing Customer-Centric Excellence or 2CE System at PT Petrokimia Gresik. Baik Pak Ari, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari tim 2CE dari PT Petrokimia Gresik untuk mempresentasikan terkait upaya-upaya untuk menurunkan biaya simpan di kami dengan membuat sistem integrasi logistik dan penjualan yang bernama 2CE di PT Petrokimia Gresik. Next. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ari Primantara. Kebetulan saat ini mendapatkan amanah sebagai VP di pergudangan dan pengantongan di Petrokimia Gresik. Untuk yang sebelumnya saya juga pernah kerja di LG Electronics sebagai quality engineer dan juga pernah magang di Nestle dan juga sejumlah perusahaan lain. Next one. Kami dari PT Petrokimia Gresik adalah produsen pupuk yang paling lengkap di Indonesia dengan memproduksi berbagai macam pupuk sejak tahun 1972 mulai diresmikan sampai dengan saat ini. Kami memiliki 31 pabrik dengan kapasitas produksi 8,9 juta ton dan juga beberapa fasilitas pendukung mulai dari pelabuhan, pergudangan, pembangkit listrik dan juga sarana pendukung yang lain. Next. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya Ari Primantara bersama dengan rekan saya Pak Raditya Pamungkas juga ada dalam Zoom ini. Pak Haikal juga bisa hadir, yang kebetulan tidak bisa hadir Pak Raffi dan Pak Dava sedang berhalangan karena sedang mengambil studi dan satunya lagi sedang menempuh ibadah ke Tanah Suci. Next. Nah ini kami mengawali dengan tantangan logistik di Indonesia. Mungkin kita sama-sama sebagai praktisi logistik sudah memahami ya terkait di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan daya saing logistik yang memang cukup kurang kompetitif ya. Di sini biaya freight cukup tinggi, alur pengiriman terbatas dan juga nilai ekonomis produk. Nah khususnya di kami di pupuk adalah produk yang memang kurang begitu diminati oleh produsen, oleh transporter untuk pengiriman. Next. Ini kami review di Indonesia juga sedikit menantang terkait logistik, di mana di biaya logistik Indonesia cukup tinggi ya, sekitar hampir 24% dari HPP, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Next. Dan juga ada tantangan logistik di Indonesia yaitu terkait dengan alur pengiriman yang terbatas, mana konektivitas, alur distribusi, sampai dengan karakteristik lingkungan yang cukup beragam. Nah, di sini, next Pak. Di sini juga kami sharing ini bahwa Pak terkait dengan komoditas terfavorit di Indonesia ya, dari beberapa data yang kami rangkum, memang untuk industri pupuk itu bukan itu menjadi primadona ya dalam bidang logistik ya. Jadi hal ini menjadi tantangan buat kami terkait dengan pengiriman pupuk ke daerah dan juga ya, next. Nah di sini terkait dengan 2CE kami timbul yaitu terkait dengan tingginya biaya logistik. Jadi pembeli kami atau distributor maupun pabrikan itu ketika mengambil barang, karena kami menawarkan berbagai macam term ya untuk pengambilan baik FOB maupun yang lain, memang rata-rata ngambilnya di FOB. Nah di FOB ini atau FOT ini tantangannya adalah pembeli kami kesulitan untuk mencari armada untuk mengambil barang dan sebagainya, karena ketika dedicated biaya cukup tinggi sehingga rata-rata karakteristik pengambilan pupuk adalah menggunakan truk kembali atau bahasa Jawa yang kerennya sekarang truk balen, Pak. Nah, truk balen ini yang membuat
pengambilan tidak bisa bagaimana dengan jadwal yang diharapkan. Nah, itu juga selain itu ada juga tantangan komersialisasi pupuk di mana sekarang ini penerapan odol ya atau overload overdimension juga cukup tinggi ya. Tuntutan terkait dengan odol, kepatuhan akan odol itu cukup tinggi sehingga semakin membuat bagi konsumen kami, distributor maupun pembeli akhir itu semakin menantang untuk bisa mengambil jadwal secara tepat waktu. Next. Hal ini kami di sini dari tim 2CI ya, dari Petrokimia Gresik siap dan mencoba hadir untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dengan membuat aplikasi yang terintegrasi. Ini tampilannya kami senyum ya, karena kami ingin melayani pelanggan dengan hati gembira. Karena kami percaya kita semua adalah rekan partner, di mana kegembiraan satu pihak juga harus diimbangi dengan kegembiraan di yang lain. Next, silakan aja Pak. Jadi, nah kondisi yang kami alami Bapak Ibu sekalian, biaya simpan di kami cukup tinggi karena kami harus sewa gudang dan sebagainya. Dan juga ketika menggunakan truk kembali itu dokumen yang dibawa konsumen rata-rata tidak tertulis dengan lengkap. Sehingga ada potensi legalitas dan juga hal lain yang bisa berdampak terhadap aspek bisnis perusahaan. Ini kondisi saat ini ya, alur pengambilan pupuk non subsidi ya. Jadi ini kami menyampaikan orang kalau beli pupuk di kami alurnya seperti ini ya. Mulai dari, maaf gambarnya kurang besar ya. Jadi mulai dari konfirmasi rencana pembelian, kemudian permintaan produksi cukup panjang nantinya Pak. Sampai dengan barang bisa diambil di konsumen. Kemudian next Pak. Nah, kami melihat kondisi itu ada banyak penyebabnya. Jadi mulai dari rencana penjualan manual dan sebagainya, tapi yang paling kritikal adalah next dampaknya ini. Ketika pelanggan tidak setelah membeli konfirmasi pembelian tetapi tidak mengambil barang tepat waktu, maka akan timbul biaya holding cost yang cukup tinggi di kami, Pak. Jadi biaya holding cost, biaya simpan cukup tinggi yang akhirnya berdampak terhadap biaya logistik di kami di produsen pupuk. Oleh sebab itu kami menawarkan solusi permasalahan yaitu next Pak, yaitu dengan menggunakan aplikasi namanya 2CI, Customer Centric Excellence. Kami ingin melayani konsumen dengan lebih baik dengan memberikan servis yang baik, tingkat akurasi dokumentasi pengambilan yang baik, serta efisiensi bagi kami produsen pupuk khususnya dalam bidang holding cost atau biaya simpan. Next. Jadi dengan 2CI ini secara singkat pelanggan ketika menggunakan truk balen atau truk kembali cukup mendaftarkan, meregistrasikan truk tersebut dalam sistem kami. Nanti akan ada verifikasi cadangan digital dan sebagainya, sehingga orang ketika mengambil bisa mencari berbagai macam jenis transportasi. Jadi akan sangat memudahkan bagi konsumen kami untuk mengambil barang di tempat kami. Kemudian next, selain itu kami juga menawarkan hal yang lebih, yaitu dengan kita mendaftarkan truk dan sebagainya, konsumen akan lebih senang karena bisa memantau pergerakan armadanya di tempat kami. Jadi mereka tahu kapan posisi truknya sudah sampai di jembatan timbang, proses pemuatan, bahkan sampai dengan penjadwalan pengambilan bisa kita layani. Next, ini fitur unggulan di kami, yaitu kami melayani 24 jam, kemudian ada juga dashboard performance, jadi konsumen juga akan merasa untung mengetahui rekan-rekan transporter dia bagaimana performanya yang selama ini bisa terjadi. Kemudian kita memiliki akses atau role khusus untuk setiap user pengguna. Kita bisa juga merencanakan penjualan posisi gudang. Jadi posisi gudang kami telah kami petakan di 2CI. Jadi orang beli yang belum pernah datang pun sekalipun akan merasa termudahkan dengan pengambilan. Kemudian pengambilan produk juga lebih mudah, bisa memonitoring antrian, monitoring kuantum dan sebagainya. Bahkan untuk monitoring antrian ini dari fakta yang kami temukan di lapangan sangat terbantu karena berapa kali sopir bilangnya berbeda dengan ownernya. Jadi seringkali menjadi masalah terkait integritas. Tapi dengan adanya seperti ini akan sangat transparan, terbuka, baik evaluasi di sisi kami maupun di sisi konsumen. Next. Secara singkat, skema ringkas penggunaan 2CI yaitu mulai dengan login, kita memberikan upload master tanda tangan, milih jenis transportir, boleh mereka mendaftarkan seberapapun banyak transportir asalkan telah terdaftar dan tervalidasi, boleh dipilih. Dia mengambil daftar EXO atau sales order, kemudian membuat surat pengambilan barang. Surat pengambilan barang ini bisa secara digital, bisa di-download secara PDF, dan secara legal sudah terdaftar di sistem kami. Jadi akan sangat memudahkan sekali. Next. Dan juga ini masuk ke analitik ya. Jadi kami dengan adanya ini kita memiliki data manajemen terkait dengan proses order, proses layanan yang akan sangat membantu kami untuk evaluasi peningkatan layanan di pergudangan.
Kemudian next ada layout stock map juga kami lengkapi dengan peta, titik gudang, dan juga bahkan ketersediaan stok. Karena ketika pembeli beli di kami, mereka juga merupakan partner kami sehingga kami buka ketersediaan stok dan sebagainya. Hal ini juga akan sangat memudahkan bagi konsumen untuk pembelian jenis pupuk tertentu. Next, ini contoh status pemuatan real time ya. Ini kami print screen, jadi kelihatan per spesifik per nomor truk, Pak. Jadi plat nomor apa, kapan masuknya, nomornya berapa, dan posisinya sampai di mana bisa dilacak. Ini sangat memudahkan sekali bagi konsumen. Kemudian begitu pun juga teman-teman penjualan. Jadi next, jadi teman-teman penjualan kami kebetulan sistem penjualan kami adalah berbasiskan jenis produk. Jadi dan juga region ya. Jadi kadang-kadang ada irisan. Hal ini membantu 3 unit penjualan di Petro. Jadi kami ada 3 unit penjualan, 3 departemen. Dengan adanya ini kita terbuka mana yang alokasi untuk departemen A, departemen B, dan departemen C. Next. Kemudian ini order ini contoh Pak print screen dari kami yang sudah tervalidasi baik tanda tangan secara digital dan juga stamp, jadi bisa sangat real time. Ini tidak perlu pakai surat kertas lagi juga. Sekarang murni digital, baik segi audit pun juga akan lebih baik. Next. Dan yang paling penting Bapak, dampaknya apa yang Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah cost and benefit biaya simpan. Jadi biaya simpan sebelumnya kami sekitar 13 miliar turun menjadi 3 miliar. Hal ini menunjukkan pembeli kami sangat termudahkan dengan sistem ini. Mereka cepat untuk mengambil barang dan sebagainya. Kami juga senang, cash flow juga lebih lancar, pembeli juga lebih senang. Kemudian untuk biaya pembuatan sekitar 200 juta sekian, biaya sosialisasi intinya kami bisa menghemat sekitar 9 miliar untuk 6 bulan. Dan next, dan ini ternyata ketika kami evaluasi dan register mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM, karena ini merupakan hal yang baru, suatu sistem aplikasi yang menghubungkan antara logistik dan sales, dan juga terintegrasi dengan stok, termasuk layout, mendapatkan apresiasi atas hak cipta. Di sini sudah terdaftar hak ciptanya, next Pak. Dan juga testimoni dari konsumen dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin biar lebih refresh lagi kita lihat testimoni real dari konsumen kami. Next Pak. Selamat menyaksikan. Unit Pergudangan Petrokimia Gresik adalah bagian dari Departemen Pergudangan, Kompartemen Pengelolaan Pergudangan dan Pelabuhan. Sebagai gudang produk lini 1, Petrokimia Gresik memiliki peran yang strategis sebagai pengendalian produk yang dihasilkan oleh pabrik pupuk maupun non-pupuk, serta pelayanan pemuatan ke seluruh wilayah di Indonesia. Customer Centric Excellence atau disingkat CE merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang diperuntukkan sebagai sarana peningkatan kepuasan pelanggan dalam pelayanan pemuatan produk non-subsidi di pergudangan Petrokimia Gresik. 2CE memiliki beberapa fitur unggulan seperti pembuatan dokumen pengambilan barang atau PPB secara online, data jumlah antrian truk serta posisi truk pemuatan pada gudang secara real-time, rekapitulasi data pengambilan produk, terdapat fitur yang dapat memudahkan supir untuk mengetahui di mana letak gudang pemuatan di Petrokimia Gresik. Dan pada akhirnya, 2CE siap untuk memaksimalkan pemuatan di gudang lini 1 Petrokimia Gresik, serta siap melanjutkan perjalanan transformasi dengan digitalisasi pengambilan barang. PT Petrokimia Gresik terus berkomitmen memberikan kemudahan serta peningkatan pelayanan kepada para stakeholders dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui digitalisasi pada sistem pengambilan produk di pergudangan PT Petrokimia Gresik. Sistem Customer Centric Excellence merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan PT Petrokimia Gresik, sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan terus berbenah diri untuk memberikan service excellent kepada para stakeholders. Terima kasih atas support selama ini ke PT Petrokimia Gresik. Aplikasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk senantiasa bertransformasi demi pelayanan pelanggan yang lebih baik. Solution for warehouse operational excellence. Begitu testimoni baik dari manajemen maupun dengan konsumen. Jadi
Intinya dengan aplikasi ini sangat membantu memudahkan kami Petrokimia Gresik untuk melayani khususnya pembeli kami komersil dengan pemberian akses yang lebih baik, kemudahan pemilihan jenis transportir, dan juga aksesibilitas atas stok maupun lokasi gudang di PT Petrokimia Gresik. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap kami di Petro dengan menurunkan biaya holding cost, biaya simpan, sehingga kami bisa menawarkan kembali kepada konsumen dengan harga yang semakin kompetitif. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator, Bapak Endi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Menarik sekali untuk Customer Centric Excellence atau 2CE-nya di PT Petrokimia Gresik. Bagaimana inovasi ini dapat menghadirkan kemudahan bagi para tadi untuk jadi dapat memanfaatkan truk balen ya. Kemudian dari segi perusahaannya juga dapat memberikan benefit dengan penghematan biaya holding cost atau biaya simpan.